Kiri. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kawasan Kampung Narkoba, Tangga Buntung, Palembang, Sumatera Selatan. Petugas sempat mengalami kesulitan karena lokasi kampung narkoba tersebut memiliki jalan pintas dan rawa. Sehingga beberapa pelaku berhasil kabur melalui rawa meski petugas telah melepaskan tembakan peringatan ke udara. Hasil penggerebekan polisi mendapatkan belasan pelaku beserta barang bukti narkotika jenis sabu senilai jutaan rupiah. Ini daerah kawasan rawan narkoba ya, yang ada di Tangga Buntung. Ya, ini salah satu Lorong Jambu adalah salah satu juga yang rawan daerah narkoba. Ya, jadi hasilnya salah satunya kita dapat ini indikasinya sabu sepu ya. Jadi ada beberapa orang yang kita amankan. Para pelaku masih dalam pemeriksaan polisi dan jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba akan dijerat sesuai hukum yang berlaku. Ini kita bahas terus. Nggak jadi ditahan? Nggak jadi. Terima kasih, Jetro. Selamat malam, selamat bergabung di AI Newsroom. Hari ini kami akan membahas terkait dengan Dr. Louis Owen, tersangka kasus penyebaran hoax mengenai COVID-19 yang tidak jadi ditahan meskipun statusnya sudah menjadi tersangka. Ini menjadi tajuk pemberitaan kami bersama saya Abraham Silaban. Kita awali AI Newsroom malam hari ini dengan kasus Jessica Forrester yang ditangkap saat sedang asik pesta narkoba. Saat penangkapan polisi menyita sabu seberat 4 gram, alat hisap, dan 3 butir pil ekstasi. Seorang manajer diskotik terkenal di Bali ini ditangkap. Pesta narkoba tersebut berlangsung di sebuah villa mewah di kawasan Kuta di Kabupaten Badung, Bali. Jessica Adeola Forrester sangat populer di media sosial dengan jumlah pengikut hampir 150.000. Kalau kita lihat, dia mengaku seorang selebgram yang juga sekaligus berjualan di online untuk di beauty, apa istilahnya, skincare. Ya, skincare. Dan followernya cukup sekitar 150.000 orang. Dan hasil pengembangannya ini justru mengindikasikan di dalam tempat hiburan malam itu ada indikasi jual pemakaian, peredaran. Ya, mengenai kasus ini kita akan dalim bersama rekan kami yang akan melaporkan dari Bali, yaitu Aris Suyanto, kontributor kami yang bertugas di Bali. Selamat malam, Aris. Yang ingin kami ketahui, apa di balik penggunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang selebgram terkenal di Bali? Dapat saya laporkan, Abraham, bahwa di tempat saya berada ini DNN orang selebgram cantik bernama Jessica Forrester ditangkap BNN di sebuah villa mewah di kawasan Kuta Utara. Jessica ini ditangkap bersama seorang rekan prianya, DS yang juga seorang manajer di sebuah diskotik ternama di Bali, tengah melakukan pesta narkoba di salah satu kamar di villa mewah tersebut. Dan Jessica sendiri diketahui telah berada di Bali dan menyewa villa mewah tersebut sejak 6 bulan lalu, yaitu sejak awal bulan Januari. Dan barang haram narkoba tersebut dibawa oleh rekan prianya ke villa tersebut untuk dikonsumsi bersama Jessica di dalam kamar di villa tersebut. Begitu, Abraham. Oke, yang ingin kami ketahui, apakah yang bersangkutan hanya seorang pengguna saja atau terlibat juga dalam jaringan pengedar? Ya, saat ini pihak petugas BNN masih melakukan pengembangan penyelidikan terkait dengan dari mana barang haram yang narkoba yang dikonsumsi oleh Jessica dan rekannya ini berasal. Namun petugas BNN mensinyalir bahwa di tempat hiburan yang dikelola oleh rekan pria Jessica
yang juga manajer diskotik tersebut disinyalir menjadi tempat biasa menjadi transaksi jual beli narkoba di diskotik tersebut, begitu Abraham. Ya, barangkali bisa diulas juga sosok Jessica Forrester. Kalau kita tahu bahwa yang bersangkutan adalah seorang influencer atau selebgram, kesehariannya seperti apa di Bali? Ya, Jessica sendiri merupakan seorang selebgram dengan 147.000 follower yang biasa mempromosikan produk-produk kecantikan. Dan di Bali, Jessica sendiri merupakan seorang single parent yang di mana dia di Bali ini mengawasi anaknya yang juga bersekolah di Bali, begitu apa? Terima kasih laporan Anda, Aris dari Denpasar, Bali. Sabu seberat 3,6 ton dimusnahkan. Sabu berasal dari pengungkapan jaringan Timur Tengah, Nigeria, dan Malaysia. Polisi musnahkan narkoba jenis sabu seberat 3,6 ton pagi tadi. Tak hanya Indonesia, barang bukti sabu ini juga disita dari sindikat asal Malaysia, Nigeria, hingga Timur Tengah. Dalam kasus ini sudah ada 23 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sabu seberat 1,3 ton disita dari 7 orang tersangka jaringan Timur Tengah Indonesia. Kemudian 1,2 ton berasal dari jaringan Timur Tengah Indonesia dengan 10 tersangka sindikat Aceh Jakarta. Dan 1,1 ton lainnya disita dari 6 tersangka jaringan Malaysia Indonesia. Pengungkapan ini merupakan hasil kerjasama antara Satgas Merah Putih, BNN, Bea Cukai, dan Kemenkumham. Bahwa hari ini akan dimusnahkan 3,8 ton sabu hasil penindakan yang dilaksanakan secara sinergi yang melibatkan bukan hanya institusi Polri tapi melibatkan kementerian lembaga lainnya. Saya atas nama pribadi dan pimpinan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini karena ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Sebelum dimusnahkan, barang bukti sabu yang disita telah diuji sampel oleh tim Lab 4 Bareskrim Mabes Polri. Barang bukti narkotika akan dimusnahkan di 2 tempat, yaitu RSPAD Gatot Subroto dan RS Korps Brimob Kelapa II Depok. Belasan warga Kabupaten Tangerang, Banten meninggal saat isolasi mandiri. Kecamatan Kelapa II menjadi wilayah terbanyak korban meninggal saat isolasi mandiri. Tim relawan kemanusiaan PMI Kabupaten Tangerang mengangkut satu persatu pasien COVID-19 yang meninggal saat melakukan isolasi mandiri di rumah. Dalam sehari, petugas PMI mengevakuasi belasan jenazah dari rumah warga. Bantuan kemanusiaan ini diberikan secara gratis kepada warga yang meninggal saat isolasi mandiri di rumah. Tegaskan di sini kepada masyarakat, keluarga korban yang sedang berduka bahwa PMI Kabupaten Tangerang mendukung dinas terkait di Pemda Kabupaten Tangerang dalam rangka penjemputan jenazah ini gratis, ya. Jadi tidak ada pungutan sepeser pun. Kami membantu pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal penanganan. PMI berjanji akan mempidanakan oknum yang mengambil untung dalam kasus kematian COVID-19. Sekitar 200 jenazah COVID-19 dimakamkan di TPU Rorotan perharinya. TPU Rorotan Jakarta Utara sejak Selasa pagi diramaikan pemakaman jenazah COVID-19. Lahan yang memiliki luas tanah 3 hektar kini hampir terisi hingga lahan depan parkiran. Dalam waktu beberapa jam, setidaknya ada 20 mobil jenazah yang datang ke TPU. Sejumlah keluarga juga mengantarkan pemakaman jenazah COVID-19 dari jarak jauh. Proses penggalian lahan petak terus dilakukan yang dibantu dengan alat berat, eskavator, dan 30 petugas TPU. Lalu bagaimana kondisi terkini di Rorotan? Apakah terus ada penambahan jenazah hingga malam hari ini? Kita akan bergabung sama dengan Riki Iskandar di TPU Rorotan Jakarta Utara. Riki,
Pemakaman di TPU Rorotan dan sejumlah pemakaman lainnya menjadi saksi bisu semakin mengkhawatirkannya pandemi di tanah air. Tidak hanya mengkhawatirkan, menyedihkan. Bagaimana pemakaman di sana? Iya, baik Abraham. Memang sangat menyedihkan sekali melihat kondisi jenazah yang terus dimakamkan di TPU Rorotan, di mana mencapai angka ratusan jiwa yang dimakamkan di TPU Rorotan. Dari data yang kami terima saat ini sudah ada sebanyak 110 jenazah yang dimakamkan, di mana proses antrian dari jenazah masih terus terjadi dari pagi hingga malam hari. Namun antrian dari mobil jenazah yang saat ini diproses pemakaman juga sudah tidak terlihat begitu mengantri dibanding sejak pagi tadi. Dari luas lahan seluas 3 hektar saat ini memang kita lihat ada sebanyak 11 blat yang sudah terpenuhi. Melihat kondisi ini tentu memprihatinkan dengan kondisi di pandemi gelombang kedua di Indonesia. Namun melihat kondisi seperti ini, apakah senada dengan pernyataan Menko Maritim Investasi yang juga ditunjuk sebagai Ketua PPKM Darurat yakni Luhut Binsar Panjaitan, di mana Luhut kemarin menyampaikan bahwa penanganan pandemi di Indonesia ini masih terkendali. Faktanya di lapangan ratusan jiwa saat ini juga masih terus dimakamkan di TPU Rorotan dari berbagai daerah seperti Jabodetabek hingga Karawang. Semua jenazah dilarikan di TPU Rorotan untuk dimakamkan. Dan kita juga sempat menanyakan kepada petugas TPU ataupun nakes yang saat ini, maksud kami petugas pemakaman, mereka menyampaikan bahwa sempat terbebani dengan adanya jumlah jenazah yang cukup meningkat karena sempat terjadi peningkatan pemakaman di TPU Rorotan ini mencapai angka 200. Dan kita lihat kondisi malam hari, proses pemakaman juga masih terus dilakukan, di mana memang petugas pemakaman ini perlu bekerja ekstra begitu. Kita lihat proses pemakaman juga masih didampingi oleh pihak keluarga, tidak ada batasan kita lihat, namun untuk pendampingan harus menggunakan protokol kesehatan dari pihak keluarga ataupun dari petugas yang melakukan proses pemakaman dan juga nakes yang membawa jenazah dari mobil ambulan. Abraham. Ya, Ricky, 200, 300, bahkan sampai 1000 yang meninggal per hari begitu ya. Ini mungkin hanya angka biasa bagi sebagian kalangan. Namun ini setiap jiwa adalah keluarga, adalah orang yang mereka kasihi, bapak, adik, tante, dan lain sebagainya begitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah keluarga bisa mengantarkan mereka paling tidak ke peristirahatan terakhirnya? Dengan protokol seperti apa mereka bisa mengaksesnya? Ya, baik. Abraham, memang terkait dengan pendampingan dari pihak keluarga sebagai tanda penghormatan terakhir bagi jenazah, kita lihat memang saat ini masih bisa ikut mendampingi dengan menggunakan masker tentunya. Dan kita lihat juga ada kelengkapan APD dari beberapa petugas yang melakukan pemakaman. Artinya memang dari keluarga tidak ada batasan jika memang ingin melihat secara langsung, ingin melihat proses pemakaman di TPU Rorotan saat ini, tidak ada batasan. Jadi mereka masih bisa masuk ke dalam area pemakaman untuk melihat proses pemakaman terjadi. Sempat memang ada larangan awal-awal ini, sejak pagi tadi juga sempat ada larangan, tidak diperkenankan untuk memasuki area karena memang sempat tadi pagi terjadi penumpukan antrian mobil jenazah hingga mencapai 20, maka jenazah yang berada di kawasan TPU Rorotan saat ini juga sudah mulai ramai begitu, maka untuk pendampingan dari pihak keluarga ini dibatasi tadi pagi. Namun untuk malam hari ini karena tidak terjadi antrian seperti tadi pagi, kita lihat memang masih bisa keluarga untuk mendampingi proses pemakaman pada malam hari ini di dekat jenazah tersebut. Abraham. Ya, apakah pemakaman berlangsung selama 24 jam karena semakin banyak yang meninggal saat isolasi mandiri, ini juga ada yang dini hari, tengah malam, dan lain sebagainya. Ricky. Iya, baik Abraham. Memang saat ini kita lihat kondisi di sini di TPU Rorotan saat ini juga sudah tidak terlihat seperti pagi tadi. Abraham, bagaimana? Maaf, kondisi sini susah sinyal. Bagaimana? Iya. Bisa diulang pertanyaannya? Apakah pemakaman dilakukan selama 24 jam, Ricky? Karena kan kalau kita lihat yang meninggal isolasi mandiri itu ada yang tengah malam, ada yang dini hari, yang tidak bisa diprediksi, diduga-duga.
Iya baik, Abraham, terkait dengan proses pemakaman selama 24 jam atau tidak, dari data yang kami terima dari pihak petugas ini berjaga, memang bekerja ekstra begitu, di mana kondisi jenazah terus berdatangan sejak pagi tadi hingga malam hari, dan tidak selama 24 jam penuh ini petugas berjaga ataupun melakukan proses pemakaman, hanya sebatas pukul 10 malam sejak pagi hari hingga pukul 10 malam proses pemakaman di TPU Rorotan ini terjadi. Dan kita lihat memang sejak pagi tadi hingga malam hari proses antrian kendaraan mobil jenazah terus terjadi, namun untuk dibatasi hanya pada pukul 10 malam saja. Jika sudah lewat dari pukul 10 malam, proses pemakaman akan dilakukan esokan harinya pada pagi hari sekitar pukul 7, di mana mobil jenazah ini juga sudah mulai berdatangan sejak pagi hari, dan pukul 10 malam memang menjadi agenda terakhir dalam proses pemakaman di TPU Rorotan. Abraham. Terima kasih Ricky Iskandar, laporan Anda langsung dari TPU Rorotan dari Jakarta Utara. Kami sampaikan rasa belasungkawa kami yang sangat dalam buat setiap anggota keluarga yang meninggal karena COVID-19. Anda tidak sendiri, kami pun merasakannya. Pemirsa, Louis Owen tidak jadi ditahan polisi. Bagaimana masyarakat harus menyikapi kasus macam Dr. Louis? Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.